Mau jadi pahlawan? Mau jadi pahlawan? Anies akan cabut pergub era Ahok di injury time. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Setelah sekian lama didesak, dikritik hingga dihujat akibat tetap pernah melakukan penggusuran, meski saat kampanye lalu berjanji tidak akan menggusur, Anies dikabarkan akan mencabut pergub nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak yang diterbitkan di era Ahok. Saat ini pencabutan pergub tersebut sedang berproses di Kemendagri. Sudah dalam proses pencabutan, tinggal menunggu aja dari kementerian, kata Anies. Anies sudah menyiapkan pergub untuk mencabut pencabutan pergub lama, tapi harus menunggu persetujuan dari Kemendagri. Barulah setelah itu, nomor pergub diterbitkan. Kalau sekarang membuat pergub baru, harus ada persetujuan harmonisasi dengan Kemendagri. Jadi, pergub pencabutan sudah dibuat, sudah proses. Jadi kita sudah menyiapkan pergub pencabutannya, sedang proses harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Nanti begitu selesai akan keluar nomornya diumumkan, katanya. Anies memastikan pergub itu bakal berlaku sekalipun sisa masa jabatannya di Jakarta tinggal 2 bulan. Pasalnya proses pencabutan aturan itu sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, salah satu kepintaran Anies adalah dia bisa mencari simpati di menit-menit terakhir. Anies sering mengambil kebijakan populer di masa injury time. Dan ini menunjukkan Anies selalu punya rencana matang untuk memoles citra politiknya. Di sisi lain, Anies ibarat sedang memasang ranjau buat penerusnya. Kalau memang berniat menolak penggusuran dan memang serius mencabut pergub era Ahok, kenapa tidak melakukan ini sejak awal menjabat? Kenapa baru lakukan setelah mau lengser? Ini namanya 100% pencitraan yang menggelikan. Bukankah dengan begini kita jadi berpikir, Anies memang sangat butuh pergub ini untuk menggusur? Baru kemudian setelah mau lengser, pergub ini dicabut dengan tujuan agar masyarakat berpikir bahwa Anies berhasil menghilangkan praktik penggusuran? Wah, ini sangat menggelikan sekali bukan? Bukan cuma lihai, dengan pencabutan pergub ini, tugas gubernur selanjutnya akan sangat berat. Coba pikir, bagaimana menata pemukiman di bantaran kali jika bukan lewat penggusuran? Setiap pembangunan pasti akan menyebabkan penggusuran, apalagi jika lahan yang dilibatkan ditempati secara tidak sah atau ilegal. Tanpa pergub tersebut, penggusuran akan terhambat. Malah, ini bisa jadi celah bagi warga untuk menempati lahan secara membabi buta. Lantaran tidak ada lagi penggusuran, malah bisa dapat ganti untung secara cuma-cuma. Mencabut pergub itu mungkin menguntungkan buat Anies. Sama halnya saat dia menaikkan UMP DKI 2022 tanpa mengacu pada aturan dari pusat. Tapi selanjutnya akan jadi masalah terutama bagi penerusnya. Jangan sampai beberapa tahun ke depan terjadi penguasaan sepihak lahan-lahan milik Pemda tanpa perlindungan payung hukum yang jelas. Mau digusur malah makin susah karena pergubnya sudah dicabut. Coba pikirkan, Anies belakangan ini sering membuat kebijakan yang bertujuan mengambil simpati masyarakat. Ternyata semua itu ada maksudnya. Tapi ya sudahlah, sejarah akan mencatat kalau Anies adalah salah satu gubernur yang tidak pecus, banyak berkata-kata dan terlalu perhitungan kalau sudah menyangkut citra politiknya. Yang menguntungkan dirinya akan dilakukan mesti harus ugal-ugalan dan menabrak aturan lain. Yang merugikan dirinya akan dijauhi secepat mungkin, biarlah wakil dan bawahannya yang kena getahnya. Menjadi hero di last minute, Anies menambah banyak masalah kepada yang lain. Peduli amat, masa bodoh. Yang penting Anies jadi pahlawan, dan saat ketemu masyarakat dia tinggal bilang bahwa dirinya anti penggusuran. Buktinya pergub era Ahok dia cabut. Seperti yang tadi dikatakan, Anies banyak pasang ranjau. Ke depan agak repot cabut satu persatu. Anies menjadi pahlawan dengan menjadikan penerusnya sebagai tumbal. Penerusnya bakal dianggap jahat jika kembali menggusur. Apakah kalian mau bilang ini licik? Silahkan. Tapi kenyataannya memang begitu. Anies benar-benar gubernur yang sangat teramat parah. Demi ambisi pribadinya, banyak kekacauan yang amburadul. Banyak hal yang diacak-acak hingga berantakan. Kalau bisa, sekalian aja lakukan normalisasi sungai dengan gencar, biar bisa dibilang berjasa dalam menangani banjir. Sekalian bangun ratusan ribu rumah DP 0 rupiah dengan masif, biar dibilang janji politik terlunaskan. Mau cari muka jangan tanggung-tanggung, Pak. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih banyak.
Bisa keluar melalui pintu utara dan pintu selatan. Kalau pintu timur terdapat pengendara lagi. Manuver UAS, akankah gantikan Rizik jadi influencer di 2024? Ditulis oleh Jevan dari siwar.com. Ustadz Abdul Somad atau lebih dikenal sebagai UAS, belakangan ini sangat rajin berkeliling atau istilahnya melakukan safari politik. Bedanya, yang dikunjungi bukanlah hewan-hewan di taman safari, akan tetapi para politisi. Mulai dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf, lalu ex-Ketua FPI Rizik Syihab, lalu mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Banyak benar mantan-mantan pejabat yang dikunjungi. Mantan istri bagaimana nih? Kelihatannya memang UAS sangat aktif dalam dunia politik. Dalam suatu kesempatan, UAS secara belak-belakan mengakui bahwa ia mempunyai kontrak politik dengan berbagai kepala daerah yang ia dukung. Dalam satu kesempatan ia menjelaskan, yang kita dukung ini bisa duduk jadi wali kota, tentunya ada kontrak politik. Nanti setelah duduk, dia akan bangun sekolah tahfidz Quran, rumah Al-Quran, kemudian sholat berjamaah wajib, Basnas dihidupkan. Memang sepintas kalau kita lihat tidak ada yang salah dalam kontrak politik tersebut. Bahkan UAS mengaku bahwa calon yang ia dukung biasanya akan menjadi pemenang pemilu yang diikuti. Dari kata-kata tersebut terlihat betapa pedenya UAS akan pengaruh yang ia bawa. Dan kalau kita lihat sejumlah fakta, memang beberapa daerah yang calon kepala daerahnya didukung UAS menang, kecuali ya pada Pilpres 2019 yang lalu, ketika Prabowo Sandiaga juga lawan Jokowi. Dari sini kita dapat melihat bahwa UAS mempunyai kekuatan untuk mendulang suara. Dan itu juga mencerminkan masyarakat kita yang masih, ya begitulah, dalam berdemokrasi. Pengaruh influencer, terutama dalam hal yang ada kaitannya dengan agama, masih laris dijual pada kampanye politik. Pada beberapa tahun terakhir memang yang menjadi simbol secara agama, khususnya mayoritas adalah Rizik Syihab, sehingga dijuluki sebagai imam besar Indonesia. Walaupun gak jelas juga apa makna dari julukan itu.